Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Pada video ini saya akan membahas mengenai apa sih itu user account control dan apa manfaatnya. Oke, jadi teman-teman sering mungkin bertanya-tanya atau masih bingung ya, apa sih itu user account control. Nah, user account control itu seperti ketika teman-teman biasanya pengen install program, ya kan, misalnya contoh gini, ya saya ambil contoh ini aja, terus nanti teman-teman tinggal run as administrator itulah misalnya. Nah, biasanya suka muncul tanda ini. Nah, ini adalah namanya user account control. Tapi apa fungsinya sih? Atau apa arti dari ini dan apa manfaatnya? Nah, langsung aja kita ke topik pembahasannya. Baik. Nah, di Windows ya, itu untuk supaya ketika teman-teman menginstal sebuah program dan untuk menjaga keamanan laptop teman-teman terhindar dari masalah seperti virus atau malware, biasanya Windows akan melakukan security ya untuk memastikan ya apakah software yang teman-teman download, yang teman-teman install dari luar itu aman atau tidak. Nah, fungsi user account control sendiri itu adalah untuk selain memastikan ya program atau software yang teman-teman download dari luar itu aman atau tidak, ya perlu kalian ketahui user account control itu adalah untuk memastikan bahwa segala kendali yang dimiliki oleh laptop itu berada di tangan kalian, ya. Karena banyak zaman sekarang itu, apalagi seperti sistem operasi Windows, itu gampang terkena serangan hack. Nah, ya pasti teman-teman tahu lah ya bahwa Windows itu sangat rentan sekali ya dengan serangan seperti virus atau malware atau lain sebagainya. Nah, untuk memastikan ataupun menjamin bahwa itu adalah kalian, makanya itu diciptakannya namanya user account control center, user account control center, ya. Nah, kalau saya salah mungkin dikoreksi aja, atau teman-teman silakan aja sih komen di bawah ya terkait hal tersebut. Nah, ya pasti yang jelas itu adalah artinya teman-teman. Jadi selain untuk tadi yang saya jelaskan, misalnya untuk memastikan ketika teman-teman mendownload software itu dari luar aman atau tidak. Nah, user account control itu sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa segala kendali laptop atau komputer itu berada di kalian, ya, supaya tidak sembarangan orang untuk menggunakannya. Dan untuk selain untuk menggunakannya juga tidak sembarangan lah untuk diotak-atik. Ya, jadi itu tujuan dari user account control itu sendiri. Oke, sekali lagi kalau saya salah, silakan teman-teman koreksi aja ya. Nah, lantas nih teman-teman bertanya-tanya, apa sih manfaatnya dari user account control center ini? Nah, biasanya di sini kita dalam yang ini ya. Nah, apa sih manfaatnya dari hal ini? Perlu kalian tahu teman-teman ya, bahwa yang pertama manfaatnya ketika user account control ini hidup, itu adalah tadi, sama seperti yang saya bilang, yaitu untuk mencegah orang melakukan tindakan kriminal pada PC atau komputer kalian. Ya, misalnya mengotak-atik komputer kalian atau mengotak-atik laptop kalian dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memastikan segala software atau program yang sama saya tadi bilang tadi itu terjaga dengan baik, ya. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua software atau program yang kalian download atau yang kalian install dari luar itu aman atau tidaknya. Nah, jadi supaya sistem operasi Windows-nya itu tetap secure, makanya diciptakanlah manfaatnya ini adalah ini ya, user account control center itu. Makanya itu yang menjadi manfaat yang kedua yang perlu teman-teman harus ketahui, ya. Nah, manfaat ketiga yang perlu teman-teman wajib ketahui ini banget nih ya, buat yang belum tahu, ini adalah mencegah terjadinya hacker, ya. Memang tidak sebanding dengan Windows Firewall ya, tapi user account control setting ini bermanfaat juga untuk mencegah hacker itu masuk ke dalam komponen komputer kalian. Biasanya hacker itu bukan hanya menyerang lewat email atau internet, akan tetapi lewat software atau program yang kita miliki, ya, baik itu yang ada di laptop atau yang ada di PC kita. Makanya itu manfaatnya ini yang sangat perlu teman-teman ketahui adalah selain tadi yang namanya mencegah terjadinya serangan virus atau malware,
memastikan aman program yang kalian install. Dan ini juga dia bermanfaat sekali untuk mencegah terjadinya serangan hacker. Jadi itu yang mengapa manfaatnya sangat penting sekali ketika teman-teman aktifkan. By the way, memang dulu sempat masalah ya di Windows Vista. Mungkin teman-teman pasti tahu lah kenapa penyebab Windows Vista itu gagal. Ya salah satunya adalah ini juga nih, karena dia banyak annoying-nya. Ya, sebenarnya sih bisa aja kita setting ya. Secara default itu by default adalah yang ini. Ya, kalau teman-teman mau lebih aman, yang atas ini sebenarnya. Tapi saya nggak rekomendasi karena dia nanti akan minta macam-macam. Ya, jadi biarkan aja yang ini. Atau kalau teman-teman mau ini juga nggak masalah. Ya, tapi ini juga nggak direkomendasi. Ya, yang paling bagus adalah yang tadi, yang ini. Ya, ini secara default. Kalau teman-teman sampai never ini malah lebih bahaya lagi. Ya, jadi biar aja secara default ini. Ya, emang sebenarnya bagus yang atas ini sih, teman-teman ya. Cuman sekali lagi nanti teman-teman akan diminta terus tuh. Kayak ya pasti teman-teman tahu lah kasus kejadian yang ada di Windows Vista. Setiap kalian install program, yes, no, dan sebagainya. Nah, itu yang akan membuat kalian tuh terganggu. Ya, jadi biarkan aja secara ini. Nah, tapi sekali lagi, memang inilah tujuannya kenapa user account control setting itu diciptakan ya, oleh Microsoft. Sekaligus itulah manfaatnya teman-teman ya. Jadi selain tadi yang saya bilang, misalnya memastikan software kalian itu install aman atau tidak, memastikan terhindar dari serangan hacker, atau memastikan agar orang tidak sembarangan menggunakan komputer kalian, ini juga dapat membuat keamanan PC atau laptop kalian itu jauh lebih baik ya. Walaupun memang ada sisi negatifnya ya, seperti yang tadi saya bilang. Tapi sekali lagi, inilah ya yang perlu harus kita teman-teman ketahui terkait user account control setting ini. Dan sekaligus itu juga yang perlu teman-teman harus wajib ketahui manfaatnya ketika teman-teman mengaktifkan ini ya. Saya yakin nggak hanya di sistem operasi Windows, tapi di macOS atau di sistem operasi ya Linux mungkin juga punya yang namanya hal serupa. Baik, semoga paham ya yang saya jelaskan terkait apa sih itu user account control setting ini dan apa sih manfaat yang akan kita dapatkan ya. Semoga dengan apa yang saya sharing dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau sekali lagi jika ada salah atau teman-teman mungkin ingin tambahkan, silakan aja tanyakan dan komen di bawah. So saya akhiri, jangan lupa di subscribe, like, dan juga jangan lupa di share juga. Jangan lupa di share, subscribe, dan like juga. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.